juga ada di situ. Waktu kejadian juga ada di situ. Mobil saya diserang, kaca dihancurin, kap mesin apa semua, langsung nggak lama sih kejadiannya, nggak lebih dari 10 menit. Dari situ saya langsung kabur, bikin laporan langsung ke Polres. Kita berapa lari, perusahaan, pengeroyokan, ya udah nggak ada sih remeh-remeh kayak gitu. Itulah kronologis insiden tabrak lari yang berakhir dengan pengrusakan mobil yang menyeret nama bintang sinetron Jonathan Frizzy atau biasa disapa Ijong. Seolah ingin menuntut keadilan, Hanif sang korban memaparkan segala bukti atas kejadian yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat Minggu 5 Agustus lalu. Kini permasalahan tersebut kabarnya sudah bergulir ke area hukum dan tengah ditangani aparat Polres Bandung Tengah. Entah bagaimana kelanjutan masalah ini, yang pasti Selasa 14 Agustus kemarin, Ijong pun akhirnya menggelar konferensi pers. Ditemani paman sekaligus manajernya Benny Simanjuntak dan juga Ruth Sitompul selaku kuasa hukumnya, Ijong terlihat hati-hati menjawab sejumlah pertanyaan yang dilemparkan kepadanya. Waktu jalan pulang itu hari Minggu, kejadian dari itu aja dari diskonya. Kita emang ada kayak kafe gitu, namanya Amnesia, dan di situ salah satu temannya aku emang ada dipukul gitu. Terus aku nggak tahu apa karena aku waktu itu duduk, ya? karena salah duduk, karena aku waktu itu diem, aku duduk aja. Di situ juga aku cuman merelai mereka aja gitu. Udah mereka menghilang, kita juga menghilang, kita pulang. Pas di jalan mau pulang dekat rumah, kita jalannya pelan banget, terus tiba-tiba ada mobil mepet. Dan itu bukan mobil aku yang satu lagi itu Lancer disutirin sama omnya aku juga gitu, adiknya Om Ben juga. Itu ditepet, sampai akhirnya aku ditelepon, cepetan kesini, kami dipepet nih sama mobil Mercy, kata dia gitu. Dua Mercy. Kalau mobil aku nabrak, mobil aku rusak dong sekarang. Dia ini kan public figure. Kalau mungkin dia bilang yang si A-nya nggak akan ribut kalian gitu loh. Jadi dia mau mendongkrak kasus ini supaya dia juga nongol, ya harus nama Jonathan diambil. Jonathan sendiri sih, kalau dibilang mau meneruskan mau damai apa, nggak ada sangkut paut dong. Nggak ada sangkut paut. Tidak ikut dalam kasus itu. Tapi kelompoknya ya, saya mengharapkan bisa damai. Jadi saya tambahkan, saya sudah kontak dengan pihak kepolisiannya. Ijong itu hanya saksi, dan dari kepolisian juga sudah menyatakan, Bang, Ijong tidak ada masalah dalam kasus ini. Jadi anak muda harus gentleman, berani main api, jangan takut terbakar. Apapun yang dilontarkan kedua belah pihak yang tengah berseteru memang memiliki alasan tersendiri. Semoga saja kedua belah pihak dapat mengakhiri perseteruan yang ada hingga kata damai pun ditemukan. Ya mungkin pelajaran yang harus kita ambil aja ya, kalau artis itu emang harus benar-benar menjaga sikap, apapun kejadiannya ya jadi berita besar, disorot. Artis juga, siapapun juga itu ya. Tapi apapun kasusnya aku tahu adalah dua-duanya punya mobil yang bagus. Ya Allah. Iya kedua, udah gitu kata Om Ben dua loh Mercy-nya, katanya gitu. Sebut aja nama produk dan promosi mobil hari ini ya. Oke, akan saya cari. Hanif itu orang Bandung kan, di mana rumahnya, ntar aku kenalin nama kamu. Untuk pemirsa, kami menunggu Irfan mencari tahu seperti apa ya, jangan kemana-mana. Karena saat lagi ada seorang wanita cantik yang mau berbagi cerita. Cantik banget deh, makanya tetap di Insight Pagi. Pemirsa ada yang mau berbagi cerita nih sama kita. Itu loh pacarnya Ivan Saba, vokalis R42. Tahu nggak siapa? Kenapa kamu ngenalinnya pacarnya Ivan Saba? Orang juga tahu kalau dia itu adalah pesinetron. Iya kan, biar ada lebih panjang dikit omongan kita gitu kok. Iya, iya Bang. Dan Rita itu kan artis sinetron sebenarnya banyak. Udah gitu perannya juga peran utama terus. Iya, iklannya gitu. juga banyak. Cantik. Nah, kalau ada yang belum tahu mana nih pacarnya Ivan Saba dan pesinetron Rita kan? Ya Allah. Tadi udah sebut namanya Irfan. Kita lihat ini dia. Penampilan menarik, segar, dan enak dilihat merupakan hal yang sangat penting bagi para wanita. Bahkan tak segan-segan berbagai upaya dilakukan kaum hawa, terutama yang bergelut di dunia entertainment, untuk mendapatkan penampilan maksimal. Salah satu cara untuk mendapatkan penampilan menarik, yakni dengan menggunakan peralatan kecantikan atau make up, seperti yang dilakukan pemain sinetron Ferlita Evelyn. Pemain sinetron Cinta Fitri ini bahkan merasa tidak percaya diri jika wajahnya tidak dihiasi polesan make up. Salah satu kebiasaannya kalau make up
karena kan kalau syuting tuh tiap hari mukanya capek, jadi aku tuh mengkondisikan supaya kalau makeup itu yang ringan-ringan aja gitu, alat makeupnya. That's why aku di sini diskain juga sih makeup, cuman ada beberapa items yang aku bawa sendiri gitu. Maksudnya merek-merek yang aku tahu sama kulit aku udah cocok. Yang pertama ringan. Dulu aku nggak bisa makeup, cuman karena biasaan rutinitas, jadi mau nggak mau sekarang harus bisa makeup sendiri. Meski pada awalnya jika harus mengenakan makeup, Ferlita selalu menggunakan jasa makeup profesional. Namun saat ini dirinya sudah bisa memakai makeup sendiri. Dari situasi kayaknya yang memaksa aku untuk akhirnya aku mau nggak mau belajar makeup. Mami aku juga bukan tipe, jadi di keluarga aku tuh hanya ada 2 orang perempuan, kan papi, terus aku punya adik 2 laki. Mami, paling patokannya Mami juga tipe perempuan yang kurang lebih sama kayak aku, orangnya nggak terlalu, kalau nggak ada special event atau apa lagi mau ke pesta, dia nggak pernah make up, bedak aja udah. Jadi aku sama sekali nggak pernah ada gambaran atau belajar dari siapa sih make up tuh kayak gimana gitu, enggak. Mending by dulunya aja ngeliat kalau lagi di make upin sama orang, oh foundationnya segitu gitu, oh habis itu pakai ini, oh cara pakai eyeshadow gitu. Terus sisanya ya udah aku praktek sendiri, awal-awalnya hancur, cuman karena sering untuk, tapi itu juga makeup yang simpel ya kayak gini, karena sering syuting, sering akhirnya coba untuk sendiri, jadi ya bisa lah dikit-dikit. Namun terlalu sering mengenakan make up juga diakui Evelyn tak selamanya menguntungkan dirinya. Wajahnya sempat bermasalah saat menggunakan make up yang tidak cocok. Karena kadang ada alat-alat make up atau merek make up yang aku tuh nggak bisa kulitnya. Dan terakhir kemarin aku memutuskan untuk perawatan muka, pengecekan, udah mulai bersih. Nah sekarang ini aku start lagi dengan alat-alat make up yang aku lebih selektif lagi milihnya gitu. Oh, jadi kalau jadi artis itu kemana-mana harus bawa tas make up segede gitu. Yang bawa tas make up segede gitu itu adalah make up artis. Itu tadi dia punya sendiri. Udah gitu ruang make upnya harus benar-benar seperti ruang bos gitu, ruang atasnya gitu yang kursinya besar, mejanya besar, ruangan sendiri. Enggak. Apa? Gue nggak setuju aja sama kata-kata lu. Tapi cantik ya, cantik banget ya. Ya udah deh, dan pemirsa, makasih lo udah cantik duduk manis selama 30 menit ini bersama kita di sini ya. Ganteng juga banyak. Oh iya, terima kasih lo ya. Biar ganteng aja. Kita pamit undur diri dulu ya, dan kirimkan kritik, saran ataupun info gosip ke email kami di insight@transtv.co.id. Dan pastikan terus saksikan Insight Saksikan Desain jam 7 pagi tentunya dengan berita hangat seputar kehidupan selebriti di tanah air hanya di stasiun TV kita bersama Trans TV.